Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama channel Ibnul Official. Pada malam hari ini kita akan wawancara bersama Mbah Mudin, yaitu wawancara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Mbah Mudin ini beliau adalah seorang ziarah. Jadi beliau itu sering ziarah ke makam-makam situs peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Mudin atau Mbah Mudin. Pada malam hari ini beliau akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Monggo Pak Mudin. Ya, begini ya, teman-teman semuanya dan juga Mas Ibnul Official dari channel YouTube. Anda kesini ingin mengetahui tentang sejarah asal-usul masuknya peradaban Islam di Nusantara. Begini, perlu diketahui bahwa Islam datang di Nusantara ini itu tidak bim salah bim, bukan serta-merta datang ke sini dibawa angin, enggak. Tapi dibawa oleh orang-orang yang punya kualitas sumber daya manusia yang hebat. Dan beliau-beliau itu sudah teruji pengalamannya dalam bidang dakwah. Dan beliau-beliau itu memang waktunya dihabiskan untuk menyebarkan agama Islam itu sesuai fitrahnya, yaitu rahmatan lil alamin. Misi datang ke Pulau Jawa ini oleh para ahli sejarah, dan tentu para ahli sejarah itu berbeda-beda dalam menentukan berdasarkan referensi dan rujukan masing-masing. Dan kami sendiri punya referensi dan rujukan yang mungkin saja berbeda dengan referensi yang lain. Karena kami Jadi juga tidak sama. iya, mungkin juga tidak sama. Mungkin apa yang kami sampaikan ini tidak sama dengan apa yang beliau-beliau sampaikan. Ketahui. Ya. Karena kami punya metode tersendiri di dalam meneliti sebuah situs, menelusuri sebuah tempat bersejarah. Kami punya metode sendiri. Oleh karena itu, sebelum kami mengatakan tentang apa yang kami ketahui tentang periode masuknya Islam ke Nusantara, perlu digarisbawahi bahwa mungkin ada khilafiah, perbedaan sudut pandang atau perbedaan cara menjelaskan tentang sejarah masa lalu. Begini, ya nyantai aja ya sambil merokok ya. Nyantai aja, kita sambil merokok. Begini, sekitar abad ke-9, berarti 9 Masehi itu tahun 900 Masehi. Itu berarti sebelum penjajah asing masuk ke Indonesia. Jauh sebelum tahun 900 itu di Jawa sudah ada pemerintahan yang mengalami peradaban yang maju, yaitu eranya Mataram kuno. Bahkan sebelum Mataram kuno itu ada lagi namanya Kalinggapura. Itu Nyun Sewu Mudin itu tepatnya di mana, Pak? Bekas-bekas peninggalannya bisa kita temui di Pegunungan Dieng, Wonosobo. Nah, terus yang abad 9 itu ada di daerah Yogyakarta, Klaten. Magelang. Itu banyak sekali berjajaran situs sejarah yang menerangkan tentang keberadaan peradaban di sekitar abad mulai tahun 500 Masehi, abad ke-5 sampai ke 9. Itu ada banyak sekali. Nyun Sewu Mudin itu dari abad sebelum 9 itu tadi. Nah itu
yang membawakan Islam masuk ke Indonesia itu siapa orangnya? Begini, pada menjelang abad ke-10, yaitu tahun 900 ke sana, itu di Jawa ada pemerintahan transisi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yaitu dari Mataram kuno ke Medang Kahuripan di Jawa Timur. Nah, pada saat transisi itu dari peralihan Mataram kuno ke Medang Kahuripan itu berdiri kerajaan Medang Kahuripan itu raja yang terkenal adalah Erlangga. Erlangga itu adalah keturunan dari penguasa Bali, kerajaan Udayana. Erlangga itu punya guru namanya Empu Barada. Nah, konon setelah terjadi persengketaan antara kedua putra Erlangga, itu terjadi perebutan wilayah kekuasaan karena putra Erlangga dua-duanya adalah laki-laki semua. Itu akhirnya dibagi kerajaan Medang Kahuripan itu dibagi menjadi dua wilayah, yang bagian timur disebut Jenggala, yang beribu kota di sekitar sekarang itu lokasinya di daerah Sidoarjo. Maaf Anjen, itu putra dari Erlangga itu tadi kan laki-laki semua. Itu berapa putra? Dua, cuma dua itu ya? Dua ya. Lah, yang muda namanya Jayawardana, yang tua namanya Singawardana. Itu yang muda dapat Jenggala, yang perbatasannya Sungai Brantas ke timur. Sungai Brantas itu kan membujur dari daerah Tulungagung ke utara sampai ke Gresik. Itu yang di sebelah timur Brantas itu wilayah dipecah menjadi dua, yaitu yang timur bernama Jenggala, yang barat di sebelah barat Sungai Brantas itu Daha atau Kediri. Nah, yang dipercaya memecah itu adalah seorang empu yang mempunyai kepandaian tinggi, ilmu pemerintahan, ilmu politik dan agama, yaitu seorang empu yang bernama Empu Barada. Konon para ahli sejarah itu banyak sekali terjadi silang sengketa mengenai siapa sebenarnya Empu Barada. Yang kami yakini benar, kebenarannya adalah bahwa Empu Barada itu seorang Muslim atau katakan yang punya makom wali dari Timur Tengah, dari Hadramaut sana, yang datang ke Jawa itu pada sekitar kurun waktu abad ke-9 itu, yang menyamar menjadi seorang pendeta dan berpakaian seperti layaknya pakaiannya orang-orang Hindu, karena untuk beradaptasi supaya diterima oleh lingkungan. Oh, berarti gini, Mbah. Itu berarti Empu Barada masuk di Nusantara ini tadi. Berarti Indonesia itu masih menganut agama Hindu Buddha. Iya, tapi dulu kan belum ada sebutan Indonesia itu. Dulu itu kan Jawa Dwipa, Swarna Dwipa. Oh, gitu. Jadi untuk Pulau Jawa ini sendiri disebut Yamadwipa atau akhirnya disebut Jawa Dwipa itu. Jadi penyebutan Indonesia itu baru-baru aja, sekitar abad ke 18-19 ini. Dulunya adalah Nuswantara. Sebelum Nuswantara itu pulau-pulau itu ada sebutannya sendiri, seperti Jawa itu disebut Yamadwipa gitu. Nah, pada saat itu beliau datang ke sini, kebetulan yang memerintah di wilayah Jawa, khususnya di Jawa Timur, adalah kerajaan Erlangga. Dan juga masyarakatnya pada saat itu beragama Hindu. Nah, seorang mubalik pendakwah agama yang handal, yang arif bijaksana, maka dia itu tahu bagaimana caranya
memasukkan roh agama kepada masyarakat yang notabene masyarakatnya itu Penganut menolak dengan agama baru. Oleh karena itu Empu Barada menyamar sebagai seorang pendeta dengan memakai pakaian bergaya Hindu. Nah, dan pada akhirnya setelah itu Empu Barada berhasil membagi wilayah kerajaan itu menjadi dua, yaitu Jenggala dan Kediri. Dan secara perlahan-lahan akhirnya itu Raja Airlangga itu juga bergeser sedikit-sedikit dari keyakinan kepada dewa-dewa seperti Siwa, Wisnu, Brahma, itu perlahan-lahan mulai percaya kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Esa, Eka itu ya. Nah, dari situlah tonggak peradaban Islam di Yamadwipa atau Pulau Jawa itu berawal. Dari situ, dari sekitar abad ke-9 itu. Tetapi yang diketahui oleh umum dan yang dicatat oleh sejarah itu bukan berawal dari abad 9, tapi berawal dari abad ke-12. Jadi ada jeda waktu dari 9 ke 12 itu 300 tahun yang tidak masuk dalam catatan sejarah. Kenapa bisa begitu? Karena acuan yang dipakai oleh para sejarawan untuk menentukan sejarah itu adalah satu dari situs zohir yang bisa dilihat, peninggalan-peninggalan, entah itu catatan, entah itu batu, entah itu semacam benda-benda peninggalan. Nah, sementara untuk melacak catatan sejarah mengenai identitas Empu Barada ini tidak ditemukan secara zahir, sehingga ahli sejarah tidak bisa menentukan bahwa si Empu Barada itu adalah seorang Muslim. Nah, makanya acuan mereka ketika menentukan sejarah kapan Islam masuk ke Nuswantara atau Nusantara atau Pulau Jawa ini adalah dimulai dari abad ke-12. Jadi dimulai dari abad ke-12. Walaupun sebetulnya sebelum itu sudah ada, tapi tersembunyi terselubung. Kenapa tersembunyi terselubung? Karena mayoritas masyarakat Jawa ini adalah penganut Hindu dan Buddha. Nah, gitu. Nah, selang beberapa ratus tahun kemudian kerajaan Medang Kahuripan berganti menjadi kerajaan Jenggala dan Kediri. Akhirnya Jenggala dan Kediri bersatu menjadi Kediri, dan akhirnya muncul Majapahit. Nah, Majapahit berdiri sekitar tahun 1222 sebelum Masehi. Sesudah Masehi. Tapi para sejarawan menentukan berdirinya kerajaan Majapahit itu 1337 Masehi. Jadi ada selisih angka. Kalau menurut kami berdirinya Majapahit itu 1222, sedangkan dari para ahli sejarah itu mencatat berdirinya Majapahit 1337. Nah, oke, kita pakai referensi dari kami saja karena ini kan sifatnya ya kami yang diwawancarai. Soal kebenaran sohehnya itu ya kita kembali karena sama-sama tidak pernah mengalami masa itu kan. Jadi siapapun yang benar, entah mereka ahli sejarah yang mereka atau kami, itu kita tidak perlu debatabel, tidak perlu debat. 1222 itu berdiri Majapahit, didirikan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya itu adalah keturunan daripada Raja Galuh Pakuan, Jawa Barat. Galuh Pakuan itu keturunan daripada Airlangga.
yang dari Jenggala tadi Jayawardana. Jadi berputar dari Jawa Timur ke Jawa Barat terus ke Jawa Timur lagi berdiri Majapahit. Nah setelah itu Raden Wijaya diganti oleh putranya Jayanegara diganti oleh putranya lagi Hayam Wuruk. Lah pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk itulah datang ke Jawa Dwipa lagi, yaitu yang bernama Syekh Jumadil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Nah, Itu dari mana Mbak itu datangnya Syekh tersebut? Syekh Jumadil Kubro itu datang dari daerah India Barat, daerah Gujarat. Di sana itu ada namanya kota yang bernama Azmat Khan. Azmat Khan. Makanya penisbatan seluruh wali 9 dan keturunannya itu dinisbahkan pada nama Azmat Khan. Misalnya Syekh Jumadil Kubro Azmat Khan, Sunan Ngampel Azmat Khan dan seterusnya. Karena tempat kelahiran daripada Syekh Jumadil Kubro adalah Azmat Khan di India Barat sana. Kebetulan beliau adalah keturunan daripada Sayyid Jalaluddin, gubernur di Azmat Khan sana. Nah, gitu. Jadi pada saat itu menjelang akhir abad ke-13, awal abad ke-13 itu datanglah itu pada pemerintahan akhir Hayam Wuruk, transisi ke putranya yaitu Brawijaya ke-4 yang bernama populer kita kenal adalah Damar Wulan. Damar Wulan pada awal pemerintahan Damar Wulan itulah Syekh Jumadil Kubro datang ke Jawa ini dengan disertai oleh saudara sepupunya yang bernama Maulana Malik Ibrahim yang makamnya di Gresik itu. Nah, pada masa-masa itulah terjadi pergolakan di Majapahit, di mana sesama keturunan anak cucu dari Raden Wijaya itu berebutan kekuasaan. Maka di situ kita mengenal adanya Briwirabumi dan Briwijaya. Yang Briwirabumi itu berkuasa di daerah Belambangan, yang kalau cerita-cerita rakyat tutur tinular itu namanya Minak Jinggo. Nah, itu Briwirabumi. Nah, perseteruan antara Briwijaya yaitu Damar Wulan dengan Briwirabumi yaitu Minak Jingga itu yang menjadi penengah adalah Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro. Nah, atas jasanya itu makanya Syekh Jumadil Kubro diberi hadiah sebuah tanah di daerah dekat Istana Majapahit di daerah Trowulan. Kecamatan Trowulan, sekarang Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Jadi letaknya Istana Majapahit itu namanya Ontrowulan. Ontrowulan itu sekarang berubah nama menjadi Trowulan di daerah Mojokerto. Nah, di situ beliau Syekh Jumadil Kubro itu diberi hadiah tanah di situ untuk dijadikan tempat hunian, tempat tinggal. Kenapa sampai Brawijaya 4 mau menerima kehadiran Syekh Jumadil Kubro, padahal Syekh Jumadil Kubro itu orang asing. Jadi belum kenal kenapa langsung bisa menerima gitu ya Mbak ya? Bentuk fisik orang Jawa ya Madhuipa, orang Jawa dengan orang dari ras Semit Timur Tengah itu kan beda. Orang dari sana kan tinggi-tinggi. Kenapa bisa diterima? Karena apa? Karena Syekh Jumadil Kubro ketika datang ke sini itu dia tidak membawa atribut kebangsaan, atribut agama, atribut sosial masyarakatnya enggak. Tapi yang dia bawa adalah kemanusiaan. Jadi ini bisa menjadi sore teladan buat kita bahwa agama itu bisa diterima oleh siapapun. Itu syaratnya harus pertama ta'aruf, berkenalan dulu, kenal orangnya dulu, jangan buru-buru kita
ajak untuk masuk menganut agama. agama. Jadi kenal dulu. Jadi istilahnya ada pendekatan terlebih dahulu ya, Mbak. Ada Ya? pendekatan Kata kultural. pepatah itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya begitu. Jadi kalau tidak dengan cara seperti itu tidak bisa. Makanya Syekh Jumadil Kubro diterima di lingkungan istana karena beliau bisa membawa dirinya ke dalam suasana yang baru. Nah, dari situlah maka cikal bakal berdirinya nama organisasi Wali Songo. Nah itu dari situ. Dari sejarahnya dari itu tadi ya, Mbak ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan, catatan yang bisa kita jelaskan mengenai masuknya Islam ke Nusantara adalah pertama satu dari hadirnya Empu Barada ke kerajaan Erlangga abad 9. Yang kedua pada pemerintahan kerajaan Majapahit yaitu pemerintahan Brawijaya keempat atau akhir daripada pemerintahan Hayam Wuruk itu Syekh Jumadil Kubro datang ke sini. Ini ada satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa siapa sebetulnya Gajah Mada itu? Patih Gajah Mada yang terkenal sangat hebat ya, Mbak ya. Ya. Di kerajaan Majapahit di zaman dahulu, Mbak ya. Itu sebetulnya hasil didikan daripada keturunan-keturunan yang dididik oleh Empu Barada yang notabene adalah seorang muslim tadi. Kalau dalam tanda kutip seorang wali. Jadi dari keturunan-keturunan yang menurunkan sampai Gajah Mada itu adalah bahwa Gajah Mada itu seorang mukmin walaupun tidak muslim. Jadi ada perbedaan antara mukmin dengan muslim. Mukmin adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu esa tapi belum mau mengerjakan rukun Islam. Rukun Islam. Nah, termasuk Gajah Mada itu sendiri, beliau adalah seorang mukmin. Ada banyak versi-versi yang menerangkan tentang identitas Gajah Mada. Ada yang menyebut Gaj Ahmada, ada lagi yang menyebut Gaj Tats Mada. Banyak sekali penyebutan itu. Tapi yang jelas kita bukan berdebat soal nama yang sebenarnya Gajah Mada bukan, tapi yang kita bahas di sini adalah tentang masuknya Islam di Nusantara. Yaitu tadi abad 9 sudah ada masuk walaupun tidak begitu baik penyebarannya, hanya orang per orang. Pada abad awal ke-13 itulah Syekh Jumadil Kubro menginisiasi berdirinya organisasi Wali Songo. Dan beliau bersama saudara sepupunya tadi Maulana Malik Ibrahim itu punya inisiasi mendirikan organisasi sebagai wadah untuk berdakwah menyebarkan agama. Inisiasi daripada Syekh Jumadil Kubro ini didukung oleh wali-wali yang lain. Ya perlu diketahui juga bahwa pada tahun itu juga, abad itu juga, awal abad ke-13 itu juga banyak sekali orang-orang soleh, ulama-ulama wali yang datang ke Jawa sini. Ada 9 orang. Jadi selain Syekh Jumadil Kubro dan Maulana Malik Ibrahim itu ada 7 lagi. Periode itu yang datang ke Jawa itu satu Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi, yang keempat Sayyid Samsudin atau yang lebih populer disebut Syekh Kuro yang makamnya di Kerawang itu. Atau yang kelima Sayyid Zatul Kahfi atau Datuk Kahfi yang makamnya di
Cirebon dekat makamnya Sunan Gunung Jati itu. Terus yang keenam Sayyid Maulana Ali Akbar yang makamnya ada di Pandeglang. Yang ketujuh Sayyid Aliuddin yang makamnya ada di Cilegon. Yang kedelapan Sayyid Muhammad Israel yang makamnya ada di Rangkas Bitung. Yang kesembilan Sayyid Hasanuddin yang makamnya ada di Serang, Banten. Jadi 9 orang itu terorganisasi, terbentuklah nama Wali Songo. Dan beliau itulah yang pada masa itu menyebarkan Islam itu mulai ujung Belambangan Banyuwangi sampai ujung Banten. Yang 3 berada di Jawa Timur, yang 6 berada di Jawa Barat. Itu. Mengenai gini, Mbah, ini ada pertanyaan, Mbah, mengenai Syekh Subakir. Pasti Anda mengenal atau tidak asing yang namanya Syekh Subakir. Itu bisa jenengan jelaskan, Mbah, asal muasal Syekh Subakir itu dari mana, dan di Indonesia itu jejaknya atau peninggalannya, bersejarahnya itu apa saja gitu. Ya, dari tutur tinular masyarakat, dongeng-dongeng yang berkembang tentang identitas beliau Syekh Subakir, bahwa beliau itu adalah yang awal mula datang ke sini. Jadi sebelum si Empu Barada itu datang ke sini, beliau lebih dulu, karena Syekh Subakir itulah, dari beliau itulah maka Jawa ini bisa dimasuki oleh Islam. Nah, beliau datang di sini di Pulau Jawa ini, ada beberapa tempat yang bisa kita telusuri jejak-jejak beliau. Ada di beberapa tempat, misalnya di Gunung Tidar, di Kecamatan Jenuh Tuban, lalu di Pacitan, lalu di daerah mana itu Jawa Timur, dekat Gunung Kelut, Malang, Blitar itu ada, terus di Banyuwangi sana ada, terus di Jawa Barat sana ada di Garut, lalu di mana itu Bogor ada, lalu di daerah Banten ada, banyak sekali. Itu makamnya di mana, Pak Subakir? Kalau makamnya Syekh Subakir itu bukan di sini, tapi di sana. Karena setelah Jawa ini aman dari pengaruh-pengaruh bangsa-bangsa lelembut, setelah mengadakan perjanjian dengan itu penguasa Jawa, yaitu yang orang Jawa menyebutnya itu Sabdo Palonoyo Ginggong, tapi sebenarnya dua nama itu adalah satu orang yang dikenal sebagai Eyang Semar itu. Itu gini, Mbah, saya pernah dengar sebelum Syekh Subakir memasuki Pulau Jawa dan bertemu dengan penguasa Jawa yang Semar. Nah, itu tadi menurut pengetahuan saya itu Pulau Jawa itu mistis, Mbak. Ya, mistis, banyak penuh, istilahnya pulau-pulau yang mistis sekali, bangsa-bangsa selembut. Jadi Syekh Subakir datang ke Nusantara Indonesia ini, bertemu langsung sama Eyang Semar itu tadi, Sabda Palon. Nah, itu beliau itu bertemu dan melakukan istilahnya diskusi untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu apakah benar seperti itu, Mbak? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Syekh Subakir, sebenarnya butuh waktu yang panjang. Tapi saya ambil pokok-pokoknya aja. Ya. Bahwa beliau datang ke sini itu pada sekitar abad ke-6 menjelang ke-7.
sebelum Masehi, Mas? Sesudah Masehi. ya, sesudah Masehi. Karena beliau itu bernama asli adalah Muhammad Al-Bakir. Itu kalau diurutkan ke Kanjeng Nabi itu adalah turun ke 5. Kalau tidak salah ke 5, kalau ada 6. Itu. Jadi dihitung dari wafatnya baginda Nabi ke Syekh Bakir itu kurun waktunya sekitar 200 tahun. Beliau datang ke sini memang disuruh oleh itu kakek moyangnya, yaitu Kanjeng Nabi, disuruh ke sini untuk membebaskan Jawa dari cengkeraman keturunan daripada jin-jin kafir itu. Kalau kita bicara Syekh Bakir ya Panjang. dan Eyang Semar itu panjang sekali, karena Eyang Semar itu sendiri sebenarnya kan bukan jin tapi manusia. Keturunan ke atasnya itu sampai Nabi Sus alaihissalam. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat perjuangan, istilahnya masa-masa terdahulu, sejarah-sejarah terdahulu, yaitu masuknya Islam di Nusantara. Jadi istilahnya sudah dijelaskan kepada Mbah Mudin, sejarahnya itu tadi masuknya Islam di Nusantara. Beliau telah menjelaskan secara detail. Kalau misalkan teman-teman yang melihat video ini ada yang tidak setuju ataupun berbeda pendapat, wajar. Tapi jangan sampai istilahnya menghujat ataupun istilahnya apa ya Bang Udin ya, istilahnya itu boleh mengkritik tapi jangan menghujat. Jangan menghujat gitu ya. Terima kasih telah mengikuti atau melihat ini tadi video kita di pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kita akan mereview sejarah-sejarah terdahulu di video berikutnya. Ikuti terus channel Ibnul Official bersama Mbah Mudin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.